Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di A4 Otomotif. Bareng saya Anor, dan sebelumnya saya sudah pernah mereview tentang Mazda 2, tapi itu adalah Mazda 2 yang all. Sekarang di belakang saya yang ini, yang belakang sini, ini adalah seri terbaru atau varian terbaru atau ya tipe terbaru atau apalah itu namanya dari Mazda 2 yang dikeluarkan oleh Mazda. Dan sekarang saya berada di Mazda Makassar, salah satu dealer resmi daripada mobil-mobil Mazda yang dijual untuk di Makassar. Alamatnya di Jalan AP Vetarani. Nah, mobil ini yang akan kita review dan seperti apa mobilnya akan kita ulas lebih jelas. Tapi buat teman-teman yang baru di channel ini, jangan lupa di pojok sebelah kanan bawah ada tombol subscribe, jangan lupa tekan gambar jempol ke atas juga seperti ini. Jangan lupa ditekan, lalu kemudian share video ini ke teman-teman yang lainnya yang lagi membutuhkan mobil tapi bosan atau tidak menginginkan sekelas Honda Jazz atau Yaris, tapi pengen sesuatu yang lebih beda dan tidak terlalu mainstream. Maka pilihannya cocok adalah Mazda 2 seperti yang akan kita review kali ini. Well, nonton video sampai habis. Nah, karena saya lagi ada di showroomnya Mazda, jadi di sini ada banyak mobil Mazda seperti CX-30 Sky Active G ini, lalu kemudian ada Mazda 3 yang model hatchback ya, bukan sedan. Lalu kemudian di sana ada CX-5 yang baru juga di sana, paling ujung ada CX-8. Tapi yang akan kita ulas kali ini adalah si mungil ini yang menjadi saingan berat daripada Honda Jazz dengan Toyota Yaris. Nah, seperti ini kita kelilingi untuk melihat bentuknya seperti apa. Tapi memang mobil ini tampil lebih elegan dan lebih sporty. Nah, untuk bagian depan, kalau kita lihat dari sini, masih mengusung desain kodo yang menjadi ciri khas Mazda dengan bentuk grill yang besar ya. Malah kalau kelihatannya ini lebih besar daripada si Mazda 3 yang sedan sana untuk bagian grillnya. Ini seolah-olah menyimpan mesin yang sangat besar untuk bagian dalam di kap mesinnya. Nah, ini adalah kode desain seperti hewan, kode yang meringkik tapi memang sangar sih kalau kita lihat dari depan, apalagi si lampu depannya yang sudah menggunakan LED projector untuk depan dan untuk kanan dan sebelah kiri pastinya. Nah, sekarang kita mendekat. Nah, ini adalah lampu depannya. Nah, lampu depannya ini jadi ini kan lampunya membulat sampai ke atas. Jadi ini semacam dipasangin alis di sini. Dipasangin alis, lalu kemudian lingkarannya hanya setengah. Ini memang kalau dibuat lingkaran full akan lebih lucu kelihatannya, tapi karena dia lingkarannya setengah menjadi lebih sangar. Proyektor tentunya, lampu sennya masih menggunakan bohlam. Ya, DRL-nya juga sudah menggunakan LED DRL. Nah, untuk aksen chrome-nya ini memanjang sampai ke bawah lampu. Sampai ke bawah lampu, malah di sini agak keluar sedikit seperti si Mazda CX-30. Tapi kalau si Mazda CX-30 dia lebih kayak wing karena keluarnya lebih banyak. Kalau ini enggak. Nah, untuk grillnya, kalau kita lihat grillnya ini bentuknya 3 dimensi. Ada tonjol-tonjolan keluar seperti ini dan desainnya honeycomb. Lalu kemudian di depan ada emblem Mazda tentunya dengan warna chrome. Di sini melekuk sampai ke bawah, lalu kemudian sampai di sini adalah sudut paling bawah daripada lekukan aksen chrome yang ada di depannya. Nah, di bawah sini tidak ada lagi fog lamp tapi dipasangi aksen chrome juga di bagian bawah. Ini cukup terang pada saat siang hari karena silauan bling-bling daripada si chrome ini. Nah, seperti ini. Lalu kemudian di bawah ada semacam kayak body kit, tapi ini bukan body kit, tapi ini adalah bagian keseluruhan dari bumper depan sampai ke bagian sebelah kiri sana. Nah, kalau kita lihat dari samping, nah ini adalah ciri khas Mazda.
Jadi bagian kap mesinnya ini membungkuk sampai ke bawah. Nah, melekuk sampai ke bawah, sehingga untuk bagian aerodinamika, karena ini adalah bagian paling depan, otomatis akan membuat arusnya terhadap udara itu, udaranya akan naik, lalu kemudian naik ke bagian atas. Nah, seperti ini bagian samping, seperti yang kita lihat di sini, aksen chrome-nya memanjang sampai ke bagian samping sini. Nah, lampunya sama seperti Mazda pada umumnya. Sini ada garis-garis ya, kayak mesin jet. Apalagi ini bentuknya bundar. Ya, jadi memang kelihatan lebih keren pastinya. Nah, selanjutnya untuk velgnya ini menggunakan satu warna ya. Jadi tidak lagi menggunakan dual tone dengan menggunakan warna gunmetal seperti ini. Tapi ini menjadikannya lebih kelihatan sporty. Kalau dia dual tone akan kelihatan lebih elegan. Nah, emblem Mazda tentunya sistem pengereman untuk bagian depannya sudah menggunakan disc brake. Di dalam disc brake-nya bannya adalah Dunlop. Ini bannya Dunlop seperti ini. Lalu kemudian ukuran bannya 185/60. Lingkar velgnya adalah ring 16. Cukup proporsional. Kalau kita lihat posisinya dengan si spakbor ya, atau si lingkar ban ini yang juga tidak terlalu besar, proporsional untuk bodi mobil. Wiper masih menggunakan frame besi seperti ini, belum menggunakan yang frameless, tapi ini cukup untuk mobil ini. Dan kalau kita lihat dari sini, si wipernya agak menonjol ke atas, jadi untuk hal aerodinamika, si wipernya ini tidak mendukung aerodinamika sepertinya. Tapi so far sih oke, karena memang mobil ini adalah mobil hatchback yang fungsinya adalah untuk daily use. Di bagian sini ada spion dengan lampu sen yang disematkan tipis di bawahnya, tipis dan sporty tentunya, apalagi dengan lampu LED. Nah, kalau kita lihat dari belakang sini, si lampunya ini akan sangat jelas kelihatan pada saat menyala di bagian samping, karena lampunya nyampe ke sini. Nah, selanjutnya coba lihat dari sini. Nah, ini ada garis bodi. Ada garis bodi yang dimulai dari sini untuk bagian sini ke depan sampai ke bagian sini ya, turun ke sana. Ini adalah garis bodi. Tapi di sini dari belakang juga ada. Ini seperti lekukan daripada Mazda CX-3. Jadi di sini ada lekukannya. Nah, untuk handle pintunya sewarna bodi dengan tombol, karena mobil ini sudah menggunakan keyless, tapi tetap ada anakan kunci untuk kondisi emergency. Nah, yang ini dibuat warna hitam dop. Untuk window line-nya di atas juga sama, jadi tidak dibuat warna chrome. Jadi memang kesannya lebih sporty. Di atas sana ada shark fin antena atau antena sirip hiu. Untuk bagian belakang sama, sewarna dengan bodi untuk handle pintunya, dan sudah dilengkapi dengan kaca film 3M seperti 3M auto film. Nah, seperti ini. Lalu kemudian kita ekspansi ke bagian belakang. Untuk ukurannya pasti sama, nggak mungkin beda, tapi sistem pengereman belakangnya sudah menggunakan disc brake juga. Otomatis lebih pakem pada saat dilakukan pengereman. Ada banyak jari-jari daripada velgnya. Ini lebih kelihatan seperti mobil-mobil rally. Biasanya mobil-mobil rally jari-jarinya banyak. Oke, kita keliling lagi. Untuk lampu belakangnya masih sama seperti yang sebelumnya sepertinya. Tidak ada perubahan, tapi di sini ada semacam aksen chrome yang ditaruh di dalam ini, dan itu memanjang sampai ke sini. Seolah-olah tembus, padahal ini terpisah. Karena pada saat kita buka bagasi, nah ini terpisah. Nah, Sky Active G dengan font yang baru. Lalu kemudian di sini ada wiper belakang untuk membersihkan kaca belakang. Ada emblem Mazda tentunya, dan ini adalah Mazda 2. Ini yang sama seperti yang ada di sebelah kanan. Di belakang sini ada sensor parkir, ada 1, 2,
3, dan ada 4 sensor parkir untuk bagian belakang sehingga tidak gampang kebentur pada saat kita mundur untuk parkir. Nah, di sini sama ada aksen chrome juga yang dipasang di sini, bukan reflektor atau mata kucing, tapi aksen chrome. Di bawah ada mufflernya cuma satu. Kalau si Mazda CX-3 ada 2, jadi kelihatan lebih kayak supercar. Kalau ini cuma satu. Jadi kayak mobil-mobil rally lah kalau yang ini. Nah, di atas ini high mount stop lamp tentunya. Awalnya aku pikir ini kamera mundur, ternyata bukan kamera mundur. Overall untuk bagian belakang dari Mazda 2 ini seperti ini. Untuk bagian belakangnya tetap kelihatan, apalagi kalau kita lihat dari sini ya, proporsional antara ban kiri dengan kanannya itu seperti kayak lebar ya. Jadi tidak ngepot, tidak terlalu masuk ke dalam. Nah, di sini tempat pengisian bahan bakarnya di sebelah kiri. Nah, seperti ini ekspansi kita untuk bagian eksterior daripada Mazda 2 ini. Kita coba untuk melihat sisi dalamnya. Oh iya, tapi di sini ada garis-garis, ini berarti mobil ini sudah dilengkapi dengan rear defogger. Nah, di sini tidak dipasang kaca ya untuk sudutnya ini. Mengingatkan saya sama Honda Brio, tapi ini kelasnya jauh di atas Honda Brio. Ya, di atas Honda Brio 1-2 step lah. Kita buka pintunya untuk bagian driver supaya lebih terang. Saya akan membuka semua bagian pintunya supaya pencahayaan yang masuk lebih maksimal. Beberapa video saya sebelumnya, saya ngambil gambarnya agak gelap dan itu diprotes oleh teman-teman viewers. Otomatis itu menjadi masukan buat saya untuk mengambil gambar untuk yang lebih terang. Nah, door trimnya hard plastik di sini, tapi desainnya kayak desain kulit. Di sini bahannya soft touch, tapi ini adalah fabric kain ya, dengan stitching warna seperti ini, warna silver. Handle pintunya warna chrome dengan penguncian, dan di sini bahannya kulit, jadi di sini soft touch dan empuk untuk sandaran tangan. Untuk bagian window-nya, power window-nya bagian driver auto, yang lain masih belum. Di sini ada lock window juga, ada lock door dengan pengaturan spion yang ada di sebelah kanan, adanya di sini. Di bawah ada speaker yang cukup besar dengan cup holder dan door pocket di belakangnya. Untuk bagian joknya, ini masih belum dikletek ya, kalau handphone masih ada plastiknya. Di sini ada pengaturan untuk high adjusternya. Jadi untuk mengatur ketinggiannya. Lalu kemudian sudut reclining bisa diatur dari sini untuk sudut recliningnya, dan untuk slidingnya ada di bawah sini. Untuk maju mundurnya, ini ada pelang besi di sini cukup besar, jadi gampang diakses. Nah, joknya lihat nih, ini turun ke bawah. Yang samping ini bucket ini menopang badan dengan sangat baik. Yang di bagian samping juga sama. Nah, untuk yang ini varian GT bahannya tidak menggunakan kulit lagi, tapi menggunakan fabric. Tapi ini akan lebih berpori-pori lagi pada saat kita duduk di sini. Ada headrest yang tentunya adjustable. Nah, di sini ada stability control tentunya, lalu kemudian ada fitur iStop. Stability control dengan fitur iStop, lalu kemudian untuk blower AC-nya masih sama dengan Mazda itu sebelumnya, bentuknya bulat seperti ini. Ya, bentuknya bulat. Lalu kemudian ada tuas lampu pada bagian sebelah kanan dan tuas wiper pada bagian sebelah kiri. Ini tuas wipernya. Tuh kan? Nah, mobil ini juga karena ini adalah mobil dengan transmisi automatic. Ini adalah transmisinya. Ada parking, mundur, netral, drive dengan mode manual. Lalu kemudian di sini ada semacam apa sih ya, lupa saya namanya, tapi ini adalah semacam komen untuk mengendalikan head unit yang pada saat kita mengemudi ini jaraknya cukup jauh. Nah, di sini ada mode berkendara, ada mode sport tentunya, dan mode biasa atau normal. Di sini ada cup holder, ada 2 dengan rem tangan yang dibungkus kulit dengan bentuk yang sangat besar.
Jadi pada saat kita pengen slalom, ini lebih asik ditarik-tarik. Kalau elektrik kan kurang oke. Nah, mobil ini karena transmisinya otomatis juga dilengkapi dengan pedal shift. Bagian kanan untuk menaikkan dan bagian kiri untuk menurunkan. Ini adalah pedal shiftnya. Jadi benar-benar bisa merasakan sensasi manual dari mobil ini serasa mobil premium atau mobil sport. Nah, sekarang kita coba duduk di dalam. Nah, seperti ini. Dan ini terlalu maju, saya coba mundurkan. Oh, mentok seperti ini. Nah, untuk setirnya ini, di sini sudah ada pengaturan untuk voice command. Di sini ada voice command, lalu kemudian volume naik turun, mengangkat dan menutup telepon, mengganti music atau FM yang sedang di adjust, dan mobil ini sudah dilengkapi dengan cruise control. Jadi bisa merasakan santainya menggunakan mobil tanpa menginjak gas, tapi mobil bisa jalan sendiri dengan cruise control ini. Hebat kan? Ada emblem Mazda tentunya, dan ini bahannya kulit dan sangat empuk. Di bawah ada emboss RS airbag karena ini adalah mobil yang dilengkapi dengan fitur safety tentunya. Nah, selanjutnya, oh ya, tombol start dan stopnya ada di sini. Sembunyi dia di situ. Nah, seperti ini untuk bagian speedometernya. Lalu kemudian untuk mode berkendaranya ada sport dengan nada biasa, tentunya cuma ada 2 ya, diaturnya dari sini. Lalu kemudian di atas ada pop-up display. Jadi kalau misalkan kita mengendarai mobil ini dengan kecepatan sesuai dengan yang kita inginkan, tidak perlu mengintip ke bawah, cukup fokus ke jalanan yang ada di depan, karena di sini akan muncul indikator kecepatan mobil dan seterusnya. Nah, di sini ada blower AC juga, dan AC yang sangat dingin. Mobil baru. Nah, di sini bahannya kulit dan ini soft touch dengan jahitan asli, tentunya mungkin palsu, banyak plastik, dengan pop up head unit seperti ini naik ke atas, dan ini turun ke bawah ya, jadi seperti kayak ditanam di sini. Blower AC-nya yang satu ini unik, dia bentuknya pipih, lampu hazard di bagian tengah dengan aksen chrome yang memanjang dari sini ke sana. Tempat penyimpanan juga ada di sini. Lalu kemudian di sini kosong, nggak ada apa-apa. Di sini ada untuk menggunakan CD ya, DVD. Di bawah ada power outlet, USB, ada aux, dan ini sepertinya untuk memori ya, saya kurang tahu. Mungkin yang lebih tahu silakan tambahkan di kolom komentar. Nah, kuncinya seperti ini. Ini adalah kunci dari mobil ini. Ini kuncinya. Dan ini smart key ya, smart key. Ya, smart pastinya. Oh ya, setir dari mobil ini bisa diatur untuk tilt. Oh, teleskopik jauh. Nah, jadi sangat ergonomis untuk mengendarai mobil ini sesuai dengan sensasi berkendara yang kita inginkan. Kalau nggak teleskopik, biasanya kan misalkan contoh kayak gini. Ini mesti maju. Jadi otomatis lutut biasa kebentuk ke depan, apalagi kalau orangnya tinggi. Untungnya saya tidak terlalu tinggi, jadi mobil ini sepertinya cocok untuk saya. Untuk bisa menjangkau, setir mesti maju ke depan. Tapi mobil ini sudah dilengkapi dengan teleskopik, jadi saya bisa memundurkan kaki saya. Yang penting masih bisa menjangkau gas. Lalu kemudian setirnya yang saya tarik. Saya benar-benar bisa mengatur kebutuhan mengemudi sesuai dengan yang saya inginkan pada mobil ini. Ya toh, ya toh. Nah, selanjutnya di atas ini ada spion tengah tentunya yang dimming tapi masih manual untuk dimmingnya. Lalu kemudian ada lampu baca di sini. Ini lampu baca, sun visor dengan vanity mirror. Di bagian sini ada vanity mirrornya juga, jadi bisa dandan sambil menunggu orang yang pengen dijemput, misalkan siapa gitu, pacarnya atau apalah. Nah, seperti itu. Di belakang sini juga masih ada lampu baca ya, karena kelihatan ya lampu bacanya. Nah, di sini tetap ada tempat penyimpanan juga, jadi nggak cuman cup holder yang ada di bagian samping sini, tapi di belakang juga ada dengan partisi yang bisa dilepas sesuai dengan kebutuhan. Oke, seperti ini untuk bagian depan. Sepertinya cukup yang bisa kita explore. Oh ya, nah ini si komen ini saya bisa ngatur, misalkan nih, saya bisa mengatur kebutuhan misalkan musik, ini telepon, communication, navigasi, dan untuk memilihnya ini standby di navigasi. Untuk memilihnya tinggal kita pencet ke bawah,
maka dia akan masuk ke navigasi tentunya. Tapi your Mazda is not equipped with navigation system, yes. Mobil ini mesti connect sepertinya ke Android Auto atau Android Auto atau Apple CarPlay. Nah, untuk kembali ke menu utama, di sini ada tombol home, maka dia akan kembali ke menu utama. Music, maka dia akan memilih di sini FM ya. Oke, seperti itu. Volumenya juga bisa diatur dari sini. Nah, ini volumenya bisa diatur dari sini. Oke, ada seatbelt tentunya sebagai standar safety dari mobil, dan seatbeltnya ini adjustable untuk naik turunnya. Ada grip juga pada semua bagian ya, belakang juga ada. Pada bagian driver sayangnya tidak ada diskriminasi untuk bagian driver. Sekarang kita ke bagian, sebelum kita ke bagian belakang, di situ ada tweeter sana. Tweeter di situ juga ada. Dan tentu mobil ini sudah dilengkapi defogger untuk bagian depannya. Ini adalah pengaturan AC-nya, masih knob putar tapi sudah elektrik semua. Jadi sudah nyaman pada saat kita ingin mengatur kebutuhan suhu dalam mobil pada saat kita berkendara. Oke, sekarang kita matikan mobilnya. Sayang di dalam ruangan soalnya nanti orang merasakan aroma bahan bakar, aroma emisi dari mobil ini. Tapi mobil ini pasti emisinya tidak terlalu berbahaya ya. Sekalipun ya yang namanya dari mesin cukup berbahaya. Belakang sini ada tuas untuk membuka kap mesinnya. Seperti nggak kelihatan nih. Lalu kemudian membuka akses bahan bakar. Oke, sekarang kita ke bagian belakang. Nah, di bagian belakang sini sama, di sini bahannya fabric juga untuk sandaran tangannya, tapi dudukan tangannya di sini aksennya seperti kulit tapi ini plastik. Ini plastik. Sini empuk, sini plastik juga, karetnya tebal-tebal. Lalu kemudian joknya seperti ini, sangat empuk pastinya. Karena saya tadi memundurkannya terlalu jauh, jadi di sini legroomnya jadi nggak ada. Tapi ini melekuk ke dalam, itu memberikan ruang kaki yang cukup besar juga. Di belakang ada headrest yang adjustable, ada 3 dan tiga-tiganya adjustable. Nah, seperti ini untuk bagian belakang. Cukup asik untuk duduk di bagian belakang. Untuk bagian bagasi, membuka bagasinya tinggal pencet tombol yang ada di belakang sini, tarik ke atas, dan ini sangat ringan untuk membuka bagasinya. Ada handle di sini untuk menutup bagasi, jadi nggak ngotorin tangan pada saat kita menarik dari sini, cukup dari sini. Nah, ada partisi atau kompartemen pemisah di sini, sekat. Yang ini tentunya bisa dilepas kalau kita membutuhkan ruang barang yang cukup besar. Dan mobil ini sudah ada barang-barangnya, siap-siap piknik sepertinya. Mudah-mudahan ada kuenya di situ. Om Asdar, kuenya Om. Nah, di sini ada lampu ya. Jadi dengan mengaktifkan lampunya itu, kita bisa melihat barang apa yang kita pengen ambil di bawah sini. Ininya pasti bisa dilepas. Lalu kemudian di bawah sini ada ban serep. Ngapain saya lepasin yang ini tadi ya? Kita pasang lagi. Nah, di bawah sini, ininya kita turunin dulu barangnya. Oke. Di bawah sini ada ban serep temporary pastinya. Ban serep kita naikkan lagi. Dan ini joknya bisa ditekuk ke depan kalau misalkan kita masih butuh ruang bagasi yang lebih luas lagi. Seperti itu, kita tutup lagi, dan di sini bahannya lembut semua ya, kain semacam peredam kayak gitu. Nah, seperti itu untuk mobil ini. Jadi ini adalah opsi yang sangat tepat menurut saya kalau misalkan teman-teman membutuhkan mobil dengan desain yang compact dan lincah untuk daily use dalam kota, apalagi yang masih muda-muda ya, anak kuliahan atau anak kantoran yang masih muda-muda. Mobil ini sangat cocok dengan style anak muda memang. Tentunya si Mazda ini dengan desain yang sporty dan elegan pastinya. Dan mobil ini tentunya dipasarkan di dealer Mazda di masing-masing kota. Nah, buat yang ada di Makassar, silahkan kunjungi dealer Mazda di Jalan AP Petrani atau
bisa menghubungi nomor kontak yang ada di deskripsi, nomor kontak daripada si marketing Mazdanya yang bisa teman-teman temani berdiskusi pada saat menginginkan mobil ini atau ingin merasakan sensasi menggunakan mobil ini. Well, itu yang bisa kita sampaikan pada ulasan kali ini. Cukup panjang ulasan kita kali ini karena memang mobil ini tidak terlalu banyak yang berbeda, bahkan malah ada yang merasa bahwa mobil ini ada banyak fitur yang dipangkas, tapi menurut saya whatever about that, mobil ini keren. Oh ya, informasinya katanya dibanding dengan yang sebelumnya, katanya harganya turun, gak tahu yang ada di Makassar. Nah, untuk lebih jelasnya, hubungi nomor kontak yang ada di deskripsi ya. Well, itu yang bisa kita sampaikan pada ulasan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan kita akan ketemu pada ulasan otomotif berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kunci ini dan mobilnya nantinya bisa jadi milik saya. Bye, Mas Datu.